yang liat kelakuan gue. Amsyong. Yang, fotoin aku dong. Hehe. Gak tau kenapa tiba-tiba gue meleng dan nyusruk jatuh. Shit. Gue kesandung karpet butut. Posisi gue udah jatuh persis banget di depan pintu kamar orang lain yang lagi terbuka. Mata gue masih buram, samar-samar ngeliat ada bayangan hitam gede di atas kasur. Badan gue kaku, nge-freeze gitu. Dan gue yakin betul tuh sosok natap gue balik. Tiba-tiba dia nepok pundak gue. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Ternyata itu suami gue sendiri. Dia bantuin gue buat bangun. Makanya jangan petakilan, jatuh kan? Suami gue masih aja nyerocos. Dan anehnya pintu yang ada di samping gue itu ketutup. Lah, perasaan tadi kebuka deh. Karena gue ragu, akhirnya gue tanyain ke suami gue. Yang, bukannya tadi pintu di situ kebuka ya? Dan respon suami gue, hah? Kan dari tadi pintunya ketutup, Yang. Oke. Gue putusin untuk gak banyak tanya meskipun masih penasaran. Akhirnya kita sampai di kamar paling ujung. Dengan segala harapan dan ekspektasi yang gue bayangin, mendadak sirna pas gue buka kamarnya. Nyes! Atmosfernya mendadak gak enak. Berasa banget lembab dan pengap. Gak tau kenapa tengkuk leher gue berasa ada yang niup. Paling ini cuma halusinasi doang. Suami gue bergegas buat istirahat. Sedangkan gue memilih untuk mandi terlebih dahulu. Hal yang gak gue suka dari kamar mandi ini tuh airnya merembes keluar. Jadi bikin karpet dan lantai basah. Baunya juga apek kayak berjamur gitu. Sabar Monica, sabar. Ternyata hal yang terlihat instagramable belum tentu senyaman yang kita harapkan. Hari pertama kita gak akan kemana-mana soalnya badan capek. Gue bener-bener mau nikmatin honeymoon ini. Gak kerasa waktu udah jam 6 malam. Berhubung kita bocahnya backpacker abis, ya jadi kita mesti pinter-pinter ngirit. Kebetulan di depan hotel ada sevel dan beberapa tempat makan. Jadi kita keluar sebentar buat makan sambil ngopi-ngopi santuy. Yang, by the way, malam ini kita mau juggling atau freestyle? Canda suami ke gue. Saking asiknya kita menikmati suasana malam itu, tahu-tahu udah jam 10 malam aja. Karena angin malam makin membuat tubuh kami menggigil, akhirnya kita balik ke hotel untuk istirahat. Ya, namanya masih pengantin baru, ada aja gebrakannya. Pas baru sampai lobi, gue sama suami iseng taruhan siapa yang paling cepat sampai ke kamar. Yang, balapan ke kamar yuk. Yang menang aku kasih sesuatu yang spesial di kamar. Gue suruh dia naik tangga dan pastinya gue naik lift. Dengan santai gue pencet tombol lift dan pintu lift mulai tertutup perlahan. Tapi baru aja pintu tertutup, mendadak pintu lift itu kebuka lagi. Mungkin ada orang mau masuk. Gue tungguin tuh, tapi kok nggak masuk ya? Karena gue bete, ya udah deh gue tutup lagi liftnya. Nah, pas lift mulai jalan naik, mendadak lampunya merepet-merepet dan akhirnya lift itu berhenti naik. Shit. Gue buru-buru pencet tombol lift. Anehnya, itu lift gak mau naik-naik. Gue pencet tombol darurat sambil teriak, "Please help, help me please. Somebody please help me." Gue ketakutan setengah mampus. Sampai-sampai badan gue refleks ngelumpup di sisi lain lift. Dan saking takutnya, gue bener-bener gak berani buka mata. Badan gue menggigil ketakutan sampai gue dengar suara pintu udah kebuka. Tapi nyali gue takut buat keluar dari lift. Sampai akhirnya ada tangan yang menekuk pundak gue.